Pemerintahan Republik Indonesia atau yang disingkat PRRI adalah gerakan pertentangan pemerintahan pusat dan daerah. Gerakan ini terus meluas setelah 2 hari deklarasi Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap PRRI. Bibit konflik gerakan PRRI ini mulai terjadi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonomi oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu, yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Hingga pada saat acara Devisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut disepakati perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komando Resimen dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Divisi Banteng sendiri adalah suatu komando militer yang dibentuk pada masa kemerdekaan di Sumatera Tengah. Namun, saat perlakuan pemerintah pusat yang memecah belah batalion dan pembubaran divisi Banteng, hal itu menimbulkan rasa sakit hati pada perwira dan anggota pasukan lainnya yang telah berjuang mati-matian dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Ruslan Muljaharjo. Dalihnya, gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Gerakan ini juga beriringan dengan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Indonesia Timur. Mereka juga sangat kecewa dengan pemerintahan RI yang saat itu masih belum stabil pasca agresi Belanda. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan Dewan Musyawarah Nasional pada September dan November tahun 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, upaya pemerintah ini tetap saja gagal, bahkan semakin memanas. Pada tanggal 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein melalui FRI di Padang mengeluarkan pernyataan berupa tuntutan antara lain. Ultimatum ini bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi menginginkan otonomi daerah. Namun, hal tersebut tetap ditolak oleh pemerintah pusat. Bahkan Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Hingga pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Kongres Revolusioner Republik Indonesia di Padang. PRRI membuat kabinet menjadikan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan PRRI dideklarasikan dan lain-lain tempat yang sama saat terjadinya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dibentuk 10 tahun sebelumnya. Dan dalam tempo Syafruddin yang sebelumnya mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk menjadi ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia. Agustus 1945, Ketika itu, pemerintahan darurat Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ketua PDRI ini bisa disebut setingkat presiden. Kala itu, para petinggi pemerintah RI seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir ditahan Belanda. Tujuan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab pada itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di Pulau Jawa saja. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Alasan pada waktu itu cukup berdasar, karena pusat memang belum bisa sepenuhnya mengakomodir kemauan daerah. Untuk itulah PRRI kembali membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui Kabinet Juanda. Pada akhirnya, pertentangan ini dianggap pemberontakan oleh pemerintahan pusat.
Deklarasi dan ultimatum itu dianggap sebagai proklamasi pemerintahan tandingan. Kondisi ini frontal disikapi Soekarno dan kemudian ditumpas dengan pergerakan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Serangkaian operasi militer pun dikerahkan, termasuk pasukan yang dipimpin Ahmad Yani dan Ibnu Sutowo untuk membasmi PFRI atau Permesta. Pada bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya berhasil ditumpas. Para pemimpinnya ditangkap dan sebagian menyerahkan diri. Tak hanya menumpas PRRI, Soekarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. Partai berhaluan kanan ini diberangus karena dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawira Negara merupakan salah satu petingginya. Peristiwa ini merupakan eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Selain itu juga menimbulkan efek psikologis pada seharian masyarakat Minangkabau pada masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontakan. Padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial, serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting pada masa kemerdekaan. Hingga sampai hari ini, para pelaku peristiwa PRRI tak menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Proklamasi. Samunya senjata orang anu tu namanya seluruhnya semua stengan, jengger, basoka. Itu nak tahu si orang yang ngirim malam ni ke dijatuh ni kepada bang. Oh, betul. Jadi tentara Girin pun tu senjata modern. ada senjata punya nak jual ladiang Nah, jodoh. Tu senjata lengkap bahkan lebih dari pusat. lebih Di lengkap pusat tu tentara- nado girin tu. di Nado jengger. tentara PRRI lah Iya. nado. Tahun ini ali pasal senjata dari Amerika sabo rokok jatuh no budo. Jo sama jo. Sama jo anu tu. Arko tanya. Double as. Hanya Double as. double as. Double as. As tu kan anu tu. Gambaran tu kan nanti ya. Iya, iya. Nah, itu nan cap daun no bu dari rokok. Atur kok Amerika tanya. Ah, tu rokok ndak apa bener rokok begal tu.